kembali lagi bersama saya Agustini Kumunasari Emilia. Di sini saya akan membahas materi tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita. Benda hidup dan benda tak hidup di sekitar kita, perbedaannya, apakah kamu tahu apa yang membedakan benda hidup dan benda tak hidup? Yuk mari kita pelajari lebih lanjut tentang benda-benda di sekitar kita. Pada gambar di bawah ini, tanaman kaktus, tanam padi itu adalah contoh benda hidup. Contoh benda mati itu seperti sepatu, tas, dan jam dinding. Ciri-ciri benda hidup. Ciri-ciri benda hidup terdapat 4 ciri-ciri. Yang pertama itu memiliki sel. Setiap benda hidup terbuat dari sel yang merupakan unit struktur dasar. Sel ini mengandung DNA sebagai materi genetik. Yang kedua itu mampu tumbuh dan berkembang. Benda hidup dapat memperbesar ukurannya dan mengembangkan dirinya melalui pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga itu dapat berkembang baik. Benda hidup dapat menciptakan keturunan atau generasi baru. Yang keempat itu respon terhadap rangsangan. Benda hidup dapat menanggapi rangsangan dari lingkungan sekitar seperti makan atau bergerak ke tempat yang aman. Nah, contoh benda hidup di sekitarku adalah pohon adalah salah satu contoh benda hidup yang memiliki sistem akar, batang, dan daun. Ini juga dapat tumbuh dan berproduksi secara alami. Yang kedua itu anjing. Anjing adalah hewan pelihara yang merupakan contoh benda hidup karena memiliki organ-organ yang tinggal, bernapas, dan dapat berproduksi. Yang terakhir itu kupu-kupu. Kupu-kupu adalah insectivora yang merupakan contoh lain dari benda hidup. Ini dapat terbang, mencari makan, dan berproduksi. Nah, ciri-ciri benda tak hidup. Tidak membutuhkan makanan. Benda tak hidup tidak memerlukan makanan atau air untuk bertahan hidup. Tidak bisa berkembang biak. Berkembang tak hidup tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan keturunan atau melanjutkan koloninya. Yang ketiga itu tidak memiliki sel. Benda tak hidup tidak memiliki sel sebagai unit struktur dasarnya. Selanjutnya tuh ciri-ciri benda tak hidup. Contoh benda tak hidup di sekitarku, yang pertama itu batu, yang kedua itu pasir, yang ketiga itu deposito air, yang keempat itu kertas, yang kelima itu meja, yang keenam itu buku, ketujuh pensil, ke-8 sendok. Selanjutnya, perbedaan benda hidup dan tak hidup. Benda hidup bisa berkembang biak. Benda hidup juga memiliki sel. Benda hidup juga bisa merasakan dan menganggapi rangsangan. Sedangkan benda tak hidup tidak memiliki sel, tidak bisa berkembang biak, tidak bisa merangsang atau menganggapi rangsangan. Jadi kesimpulannya, kunci untuk melindungi alam. Penting untuk memahami perbedaan benda hidup dan benda tak hidup. Mengidentifikasi benda hidup dari benda tak hidup dapat membantu kita memelihara lingkungan dan mengelolanya dengan lebih baik. Ini membantu kita menghargai hidup dan memahami mengapa benda hidup adalah penting dalam ekosistem alam. Sekian dan terima kasih.